Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu yang indah ini yang masih Engkau berikan bagi kami. Kembali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kami mohon berikanlah hikmat-Mu bagi kami anak-anak-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Ada berkat di balik masalah. Saudaraku yang saya kasihi, apakah saat ini saudara sedang dalam masalah? Tetaplah percaya kepada Tuhan, karena dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan kita alami, Dia selalu punya rencana yang indah. Dia mau kita selalu berubah dan menjadi seperti apa yang Dia kehendaki. Ketika kita berada dalam masalah, jangan kita takut, karena kita punya Bapa yang baik. Dia Tuhan yang selalu ingin memberkati setiap kehidupan orang percaya. Bahkan di tengah-tengah himpitan masalah dan kesulitan, tetap ada berkat yang kita dapatkan. Berkat apakah itu? Yang pertama yaitu masalah kita akan mendewasakan kita. Jadi, masalah diizinkan Tuhan supaya kita mau berubah dan menjadi lebih dewasa. Ingat Wahyu 3 ayat 19 berkata, Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan seringkali mendidik anak-anaknya melalui masalah dan penderitaan yang dialami. Kadangkala telinga rohani kita tidak peka untuk mendengar suara teguran atau nasihat dari Tuhan, sehingga Tuhan memakai masalah untuk berbicara kepada kita supaya kita sadar dan berbalik. Sebab itu, jangan keraskan hati. Tetapi di sisi lain, setiap tantangan dan masalah yang kita alami menjadikan kita pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Masalah itu akan melatih otot-otot rohani kita supaya bertumbuh. Alkitab mengajarkan bahwa iman itu bertumbuh bukan hanya melalui pembacaan kitab suci, tetapi juga melalui masa-masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat 10-15. Tetapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, justru untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Kemudian yang kedua, masalah membuat kita dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, ada kalimat yang mengatakan banyak masalah, banyak mujizat. Sedikit masalah, sedikit mujizat. Tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Jadi, masalah membuat hidup kita lebih hidup. Hidup jadi tidak monoton, dan sesungguhnya masalah yang kita alami adalah cara Tuhan untuk kita bisa melihat mujizat dan pertolongannya dinyatakan. Masih ingat kisah di dalam Yohanes 9 ayat 1-3 ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir? Tuhan Yesus berkata, bukan salah siapa-siapa dia buta seperti itu. Bukan salah dirinya
atau orang tuanya, tetapi karya Allah mau dinyatakan dalam diri orang itu. Jadi, masalah itu ada untuk membuat kita melihat kuasa Tuhan atau mujizat Tuhan. Jangan hanya senang mendengar kesaksian tentang mujizat dari orang lain, tetapi alamilah secara pribadi mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Kemudian yang ketiga, masalah membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, seringkali kita terlarut dalam segala kesibukan dan rutinitas kita, sehingga hubungan yang intim dengan Tuhan seringkali terabaikan. Padahal Tuhan juga ingin kita selalu tinggal dalam kasih yang mula-mula dengan Dia. Akhirnya Tuhan izinkan masalah datang supaya kita kembali ke hadirat-Nya. Waktu masalah datang, kita kembali disadarkan bahwa kita sangat memerlukan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang sanggup melindungi kita. Hanya Tuhanlah yang sanggup melindungi keluarga kita, pekerjaan kita, apapun itu. Hanya Tuhan yang sanggup melindungi dengan sempurna. Dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan mampu. Kita hanya bisa bergantung sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan. Melalui masalah, Tuhan membuat kita lebih mengenal pribadinya, bahkan mengerti jalan-jalannya, bukan hanya dari kata orang atau sekedar pengetahuan, tetapi melalui pengalaman secara pribadi, seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub 42 ayat 5-6. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Sebagai orang percaya, kita ditentukan Tuhan untuk menjadi emas. Dalam arti kita bersinar, memancarkan kemuliaan Allah, dan kita berharga. Percayalah akan hal itu. Jangan putus asa atau menyerah ketika sedang menghadapi persoalan dan tantangan dalam hidup. Ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menjadikan kita emas, yaitu anak-anaknya yang memancarkan kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu saat ini dengan penuh kerendahan hati. Kami meninggikan Engkau sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih buat hari yang baru ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu di sepanjang malam yang sudah kami lewati. Kami ada saat ini, kami masih bernafas, kami sehat, kami kuat. Semua oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih buat firman Tuhan saat ini. Kami percaya dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan kami alami, Tuhan selalu punya rencana yang indah. Kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya ada berkat di balik setiap masalah yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, agar kami boleh melalui hari ini dengan penuh sukacita dan dengan kekuatan yang daripada-Mu. Pimpinlah langkah kami, agar kami selalu dapat berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkatilah keluarga kami, orang tua kami, berkatilah suami, istri, anak, cucu kami. Lindungilah kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan tipu muslihat iblis. Tutup bungkus kami selalu dengan kuasa darah-Mu. Karuniakanlah kami kesehatan yang sempurna. Jauhkanlah dari sakit penyakit.
Sakit apapun itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami semua boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami percaya Engkau yang akan membuat kami berhasil. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami, saudara-saudara kami, ataupun teman-teman kami yang saat ini dalam keadaan tubuh yang lemah atau sakit, dimanapun mereka berada. Kami mengangkat hati kami berseru, kami panggil nama-Mu. Tuhan Yesus, jamahlah anak-anak-Mu, sembuhkanlah dan pulihkanlah. Apapun sakit penyakit yang mengganggu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh, Engkau sudah memulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesusahan. Pergumulan apapun itu, Tuhan tolong berikanlah jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Kuatkanlah iman mereka agar mereka boleh melalui pergumulannya dengan mengucap syukur, dengan tetap berpengharapan hanya kepada Engkau. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk sepanjang hari ini, berikanlah kami kekuatan kesehatan di dalam kami menjalani hari ini. Kami percaya kami boleh menjalani hari ini bukan dengan kekuatan kami, melainkan oleh kekuatan yang daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah mencari Engkau pagi hari ini. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami di sepanjang hari yang baru ini. Kami akan melangkah dengan iman di hari yang baru ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa malam kita. Dan saya mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.